Apa kabar semuanya? Malam. Halo, selamat malam. Malam. Webinar. Malam. Waktunya mikir. Enggak, kalau webinar saya itu lebih ke psikologi karena setiap orang dipelajari trading itu bisa. Semua orang bisa teknikal. Kita ajarin teknikal up down, prediksi bakalan kemana itu bisa. Kalau kita taruh di Instagram keren kelihatannya. Cuma yang bedain orang bisa trading dan tidak itu cara mereka ngatur psikologi. Makanya kita selalu kalau tanggal 1 kita hajar psikologinya. Pembahasan sekarang ada di mental buruk trader. Cara menangani mental buruk trader atau mental miskin trader sebenarnya. Saya pengen lebih agak mengena ke teman-teman. Apa? Ya, Mas, ini ada pertanyaan. Gimana untuk mengatasi ketidakpedean mengenai teknikal analisa yang sudah kita analisa sendiri, tapi setelah market berjalan, lagi tak analisa aku berarti benar ya, sering ditanyain ya. Itu ya emang trader baru kayak gitu, orang takut entry, padahal kalau kita nggak entry kita nggak tahu. Entry aja, oke, jangan pernah takut karena 10.000 jam itu ngaruh di trading atau 10.000 entry itu ngaruh di trading. Jadi sering-sering entry, sering-sering analisa. Semakin kalian sering analisa, sering entry, itu mental kalian udah beda. Orang yang mentalnya kayak ini pasti profit ini bagus ini bagus. Walaupun terkena SL nggak masalah dia, nanti bakalan terkena. Jadi pemikirannya itu positif terus dan juga nanti tradingnya juga bagus. Jadi harus banyakin jam terbangnya, itu harus dibanyakin memang. Nanti lama kelamaan enak kok trading. Ini entry. Oke, langsung aja ya. Yang belum tahu saya, nama saya Rizky Ditama, trader 10 tahun, udah lebih ini 12 tahun sekarang, years of experience. Saya di sini untuk membantu Anda untuk jadi better tradingnya jadi lebih bagus dan semoga menjadi profitable trader, jadi lebih bagus lagi untuk profitnya. Amin. Mental buruk yang pertama itu ini menarik, salah naruh lot. Ini biasanya sering banget ini di Discord ini. Baru sadar Pak, lot saya segini gitu biasanya sering. Nah, menurut saya di sini bukan masalah kebiasaan buruk para trader yang tidak aware. Jadi contoh kalian mau trading itu harusnya sudah aware, saya kira-kira mau rugi berapa ya, saya mau untung berapa ya. Kalau saya rugi ini, saya rugi berapa ya? Oke, berarti saya pakai lot berapa? Nah, itu di pikiran udah ada, Pak. Bukan di entry kemudian mikir, ini itu kebalik. Alhasil salah lot. Nah, itu saya salah lot di sini kok aneh banget, gimana kok bisa salah lot? Hati-hati. Bukan gitu caranya. Sebelum entry, kalian itu harus tahu terlebih dahulu ruginya, tahu terlebih dahulu untungnya. Kalau saya rugi berapa ya kira-kira ya? Cara mengontrol agar tidak entry lagi setelah kena SL target MM, tapi karena ada momentum bagus jadi entry lagi, malah kena SL lagi. Selama resikonya masih kejaga, menurut saya oke, Pak. Oke, selama resikonya terjaga. Makanya saya selalu bilang 1 atau 0,5% aja, agar kalian kalau ada momentum, kalau ada entry aja terus. Jadi kalian bisa kebiasa untuk saya entry, stop loss is lanjut. TP lanjut. SL. Jadi udah kebiasa seperti itu. Itu butuh waktu lama. Gitu. Lanjut. Nah, ini yang kedua. Nah, floating sedikit sudah teriak-teriak. Nah, iki wes. Pusing saya ngelihat teman-teman itu kayak kita buy. Kayak contoh buy. Bergerak dikit kebalikannya gitu, sedikit aja. Wih. Udah kayak pasar, udah kayak ini kenapa? Wah, SL bang, ini saya minus bang, ini mau MC. Itu lo bergeraknya sedikit banget loh, serius. Contoh SL-nya di sini ya, bergeraknya cuma di sini gitu. SL masih jauh banget, dan itu bingung. Wah, ini minus banyak bang, ini mau MC bang. Ini cara ngaturnya, psikologinya atau cara ngatur lotnya itu gimana kalian? Jadi harus belajar dulu, cek modul-modul kita, modul 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dicek, belajar. Nah, supaya kalian bisa tahu, kalau saya rugi, saya mau rugi segini nih kira-kira. Jadi kalian nggak teriak-teriak tuh.
Katakanlah kalau mau rugi terkena SL saya ruginya $1. Nah, sekarang masih rugi di 50 sen. Masih tenang kalian. Karena kalian udah tahu ruginya berapa. Nggak usah teriak-teriak. Nggak usah teriak-teriak. Siapa yang sering teriak-teriak? Saya pengen tahu lagi nih. Saya juga pengen tahu lagi nih. Ini nggak mau ngaku ini. Ini bahas tentang yang page pertama tadi, Mas. Terkadang itu buru-buru, Mas, takut ketinggalan momen, jadi lupa untuk load size-nya disetting. Sebenarnya load size di sini kan harusnya sudah ke setting dari awal toh maksudnya ya. Harusnya iya. Cuma kan kadang orang kan greedy toh, Mas. Kayak Kurang. lagi kok kurang. Nah, Kopi ini kurang. mungkin kalau mau trading berhenti dulu sebentar. Oke, kalau mau entry pause little bit. Jadi biasanya orang itu harus berhenti dulu, berpikir dulu. Jangan kalau orang berpikir itu jadi rasional biasanya agak bagus untuk penentuan decision making decision making itu. Penentuan keputusannya jadi lebih bagus. Jadi pause setidaknya berapa detik dulu, cek lotnya, cek SL-nya aman, entry. Ada yang floating teriak-teriak tadi. Ini ada banyak. Awuk saya, Pak. Kok floating, Mas? Itulah. Kira-kira kita entry langsung TP gitu ya mesti ya. Harusnya gitu loh. Seneng kabeh, Pak. Kabeh seneng, Pak. Saya juga pengen kayak gitu. Entry tek langsung TP. Semua orang seneng, Pak. Tapi nggak bakalan terus-terusan kayak gitu. Jadi tetap harus dijaga, oke? Mungkin bisa, Mas, pas open posisi langsung TP tapi pairnya namanya Rizky Aditama. Nah, itu. Atau Eko Aditama. Eko Aditama. Eko slash Aditama ya. Eko slash Aditama. Mantap. Terkena liquidity itu. Udah ketinggalan. Oke, Mas, bisa lanjut, Mas. Bisa lanjut ya. Oke. Jadi kalau sekarang wis jangan teriak-teriak, capek saya. Ngelihatnya nanggepinnya lumayan capek karena ini belajar dari mana sebenarnya. Sebenarnya agak malu, cuma ya mau gimana, kan kita udah ajari yang benar. Ayo kita ngomong yang benar lah. Oke. Yang ketiga menarik. Profit sedikit buru-buru close. Ini menarik ini, teman-teman ini. Bukan ABC. Kalau ABC mungkin agak lebar lah, kayak ini kan take profitnya di sini, kita entry-nya di sini. ABC tengah-tengah lah katakanlah, asal biru close. Ini sedikit aja naik dikit. Saya udah TP Pak, makasih gitu. Baru naik ya ampun sedikit banget. Pak TP makasih. Nah, ini biasanya yang sering teriak-teriak waktu losing juga. Yang floating sedikit itu kelihatannya sama orangnya. Ini juga agak berbahaya kalau sering-sering kayak gitu. Karena kalian bakalan nggak punya namanya trading edge atau trading plan yang stabil. Kadang-kadang boleh. Oke, kayak contoh saya kan udah close aja. Tapi kita ada plannya. Karena apa? Udah 3 candle nih, udah kelamaan buat kita open posisi karena kita scalping, di close saja. Close manual. Sedikit memang, tapi ada itunya, ada alasannya kenapa kita close. Kalau kalian close karena takut kebalik turun. Nah, itu agak bahaya dan nggak bakalan bagus jangka panjang. Serius kalau kalian tetap kayak gitu terus, nggak bakalan bisa untuk jangka panjang tradingnya. Oke, yang selanjutnya ada tangan gatal kalau nggak entry. Nah, ini menarik ini. Ini kayak FOMO tadi ya. Kalau kalian itu nggak entry itu gatal tangannya. Itu kenapa? Karena mungkin biasanya kayak gini tuh hari Senin. Kalau kalian lihat waktu trading kontes kita hari Senin ada yang up sampai 9.000 atau kenceng banget kan. Tadi pagi kalian lihat leaderboardnya. Tapi setelah itu mana orangnya hilang. Karena mungkin dia full margin dan gatal. Di sini agak berhati-hati. Kenapa kok tangan gatal ini bahaya? Ketika kita ngelihat MetaTrader kita entry. Semakin banyak kita entry itu, contoh kita entry sehari ada di 10 kali trading, 20 kali trading. Entryan kita yang akhir-akhir itu jadi nggak bagus. Jadi wes ngawur wesan. Ada namanya decision exhaustion. Itu kita membuat sebuah keputusan terlalu banyak, jadi kita capek jadinya. Di akhir keputusannya kita membuat keputusan yang nggak bagus. Itulah kenapa orang overtrade itu nggak bagus. Atau ketika orang entry untung,
sekali rugi habis karena dia terlalu banyak. Keputusan yang diambil itu terlalu banyak. Ada juga ketika kalian itu dating, kalian ini pacaran gitu kan, mau kemana nih, ini gini nih sama cewek, ruwet banget. Enggak, kan ruwet. Mau ke sini, ini enggak mau, ini ke sini, terlalu banyak desisi yang jalan, itu lama kelamaan kalian bakalan marah. Itulah kenapa ada namanya decision exhaustion atau kecapean dalam mengambil keputusan. Jadi kalau trading jangan banyak-banyak. Kalau tangannya gatel, dibuang aja HP-nya. Ya. Nah, untuk mengatasi overtrade ini yang paling gampang kayak gimana Mas? Selain membuang HP. Dibong juga gak boleh. Caranya itu punya jam trading sendiri. Jadi kalau jam trading saya itu pagi jam 8, jam 7, sebenarnya jam 6 itu kita udah wake up, udah di layar kalau saya. Sampai jam 9 10-an. Setelah itu istirahat, nanti jam 2 lihat lagi. Kalau saya kan full memang di layar tuh, jadi aman. Kemudian malam, wes itu. Setelah itu selesai. Jadi udah ada jam-jam tertentu waktu saya trading. Itu selain jam itu saya nggak ada tidur wes. Kalau nggak istirahat. Untuk selanjutnya, nah ini ini sore saya dapat ini. Saya telat Pak, bisa entry sekarang tidak? Ini kayak, ini siapa yang komentar kayak gini nih? Coba komentar dulu, ya ampun ini teman-teman ini. Ini yang biasa apa ya kalau dibilang ya? Kan market ini naik turun tuh Pak. Katakanlah kita udah buy di sini, oke, kita buy di sini, stop loss ada di bawah, contoh. Oke, saya telat Pak, saya harus gimana Pak? Dilihat sendiri, market ini berarti akan ada kelanjutan naik. Di time frame kecil itu pasti ada pergerakan kecil. Ya berarti kita tinggal tunggu koreksi aja untuk kita buy posisi. Ketika harga itu kembali ke area entry, ya itu terserah kalian mau buy, mau beli. Katakanlah harga masih di area entry gitu ya. Pak ini saya telat. Ya entry aja nggak apa-apa, masih di area entry gitu loh. Kemudian kalau udah di tengah-tengah, ini saya telat apa enggak Pak? Ya tinggal masuk ke time frame kecil, cari koreksi gitu. Oke, enggak usah apa ya kalau dibilang ya, FOMO dan juga trading itu buat tenang aja Pak. Jadi jangan keburu-buru, kita harus tenang karena ini simple, trading itu simple tapi enggak mudah. Jadi simple tapi nggak mudah. Simple, cuma nggak mudah. Udah. Ini Mas, saya sering kalau open posisi kebiasaan averaging atau martingale. Entah nggak tahu kenapa rasanya kok kayak pengen nggak mau terima loss. Mas Tama mungkin ada saran? Sebenarnya semua strategi itu bagus Pak. Oke, ada yang pakai martingale untung, ada yang pakai layering untung banyak. Oke, temen ada layering sampai 200 posisi ada untung. Mulai dari 2016 dia untung sampai sekarang. Ayo layering, nggak merugi dia, bisa. Nah, yang bikin nggak bisa itu apa? Resiko. Oke, dia atau yang pakai martingale, pakai leverage, itu dia resikonya kecil. Walaupun 200 posisi, 300 posisi, kalau di total semua minusnya itu masih di 1% modalnya. Kalau di total semuanya masih 1% dari modalnya. Kemudian martingale juga sama. Walaupun dia martingale lama, kalau di total dia masih tetap rugi di 1-2% modalnya kalau rugi. Jadi masih tetap aman. Nah di sini kelemahannya orang-orang modal pas-pasan, di layering, di martingale, mantep dah. Jos itu double combo. Double combo katanya. Mas bingung MC nih. Yang MC komen semua ya teman-teman. Ini sering banget aku lihat ketika kita itu terkena stop loss, oke? TP 2 minggu full streak 2 minggu. TP sehari bisa 3 kali, 2 kali
dan semua TP selama 2 minggu, kena SL 1 kali komentar, "Bang, MC." Mantep banget orang ini awalnya. Itu money manajemennya bagaimana gitu ya kan. Jadi kita harus berpikiran bahwa MC ini kenapa sih? Kita harus lihat bahwa oke, saya MC karena resikonya nggak kejaga. Masa dari untung 2 minggu kita rugi sekali langsung habis modalnya. Nah, jadi kita harus berpikiran lebih kritis, lebih apa ya? Kalau saya loss berapa sih sebenarnya di trading ini? Itu loh yang penting. Kalau kalian tahu lossnya berapa itu aman. Ya nggak tahu sih kalau tahu lossnya 100% loss, maksudnya kalau saya rugi ini modal saya habis nih, tahu lossnya, tapi itu nggak aman ya bodoh aja. Maksudnya kalian ketika entry, kalian tahu saya bakalan loss 1% atau 2% dari modal, itu menurut saya oke. Gitu. Saya MC Mas, saya MC, saya Wakai ini rata-rata akun perangku Mas banyak MC. Akun perang itu apa Mas? Akun perang ini kayak akun yang memang siap mati gitu loh, siap habis. Berarti wes ngawur trading. Kalau kalian lihat trading challenge kita, itu bukan full margin, Pak. Oke, itu bukan full margin. Itu high risk tapi bukan full margin. Jadi bukan kayak kita all in langsung semuanya, lek untung ya untung, rugi ya entek gitu, bukan seperti itu. Tapi resikonya besar, yes. Itu resikonya besar, iya. Tapi nggak sampai rugi. Paling rugi ya rugi di 10%, 20% gitu. Tapi nggak sampai di full margin. Karena itu akun perang, yes. Modal 1M kita cuma naruh 1 juta. Jadi nggak ada ruginya sebenarnya untuk kita taruh. Oke? Thank you Mas Yangsen sudah menemani, juga terima kasih Mas Eko udah sampai malam. Makasih. Mas Eko dicariin istrinya. Kalau ada mungkin Mas Eko promosi.